Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliani Haya, NIM B05230076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang culture shock. Seperti yang kita tahu, yaitu culture budaya, shock yaitu keterkejutan, sehingga kalau dimaknai itu kan berarti keterkejutan budaya atau pengertian panjangnya yaitu reaksi psikologis yang muncul ketika seseorang menghadapi lingkungan baru dengan budaya yang sangat berbeda dari wilayah aslinya, dari daerah asalnya. Reaksi ini bisa berupa kebingungan, kecemasan, stres, hingga rasa terasing karena perbedaan norma sosial, budaya, kebiasaan, bahasa. Terus culture shock ini bukan hanya soal perbedaan fisik, tapi juga melihat aspek emosional dan sosial yang berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Kali ini saya mengambil satu contoh, yaitu dari series yang berjudul Culture Shock yang ditayangkan di Vision Plus. Mari kita tonton bareng-bareng. Mau main sama gue nggak? Mau kak, saya kalau main jago. Mas, ini loh, lihat Bun, skinny papa bersetubuh. tak banyak yang tahu. Aku menjaga keperjakanku untuk ibuku. Maksudnya bukan begitu. Kau tuh mesti tahan sampai umur 30 tahun. Paham sama pesan. Ya, tapi gue tuh masih nggak ngerti kenapa dia mutusin gue gara-gara malah main kesini. And tell the thing dulu, abis itu take the hottest picture ever. Kalau dia think nggak mau, gue takut serem. Ntar kalau gue ketemu yang aneh-aneh gimana? Kamu mau dipencet aja sih, biar cepet keluar. Tapi kok jadi kayak gini gara-gara bapak ya? Yang penting kau indah dari Ini tuh beneran cinta, Frans. Kamu tahu kan rasanya cinta yang tulus buat seseorang? Nah, dalam series ini tuh Acil dia tuh berperan sebagai Riko, remaja asal Muara Enim, Palembang, yang mendapat beasiswa dan harus merantau ke Jakarta ke sekolah SMA yang bergengsi. Kemudian Riko itu di sana tuh membawa sebuah kutukan unik, yaitu dia harus perjaka sampai usia 30 tahun, menjaga perjakaannya sampai usia 30 tahun. Jika tidak, maka dia akan menerima konsekuensinya yang sangat berat. Nah, perpindahan dia dari kampung ke kota yang sangat besar, kota yang besar itu tuh membuat dia mengalami culture shock. Terus dia sering merasa panik dan cemas menghadapi norma sosial yang sangat bertolak belakang dari desa dia. Terus kemudian dia berpindah ke kota, itu sangat berbeda. Series ini tuh dengan jelas menggambarkan bagaimana tahapan culture shock yang dialami oleh Riko. Pada awalnya Riko itu merasa antusias dan bersemangat saat tiba di Jakarta, atau yang disebut dengan honeymoon stage, masih senang-senangnya gitu merantau di kota baru. Terus habis itu, setelah itu dia tuh baru mengalami bingung dan frustasi karena budaya dan nilai sosial tekanan sosial yang sangat berat, kayak pergaulan bebas, terus norma yang tidak sesuai dengan tempat tinggal sebelumnya. Fase ini disebut dengan frustration stage. Terus Riko juga merasa kesepian dan terasing karena sulit berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan teman-teman barunya. Namun seiring waktu dengan dukungan teman dan usaha kerasnya, Riko mulai
belajar beradaptasi dan mengelola situasi tersebut, atau disebut dengan fase adjustment stage. Nah, hingga akhirnya dia mulai menerima dan merasa nyaman dengan lingkungan barunya. Atau pada fase ini disebut mastery stage. Culture shock tidak hanya mengangkat perbedaan budaya secara umum, tetapi juga isu-isu tabu seperti pendidikan seks dan tekanan sosial yang dialami oleh remaja masa kini. Series ini menyajikan bagaimana culture shock bisa memicu stres dan kebingungan, namun juga menjadi proses pembelajaran dan pendewasaan. Terus Riko yang awalnya sangat takut dan bingung akhirnya menemukan cara untuk bertahan hidup dan beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Cerita ini memberikan pesan penting bahwa culture shock adalah bagian alami dari perubahan besar dalam hidup kita. Dengan sikap terbuka serta dukungan sosial, kita bisa melewati masa sulit tersebut dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.